Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan lapar dan menahan hawa nafsu bagian ke-16. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi. Nabi bersabda bahwa tidak baik anak cucu Adam ini selalu dalam kondisi perutnya kenyang. Ini menurut Nabi ya. Menurut dokter beda lagi. Kalau Nabi kan urusannya kepentingannya urusan akhirat. Kalau ilmunya dokter kepentingannya urusan fisik ya dunia. Mau ikut yang mana? Terserah kita mau ikut yang mana. Ikut Nabi baik, ikut dokter ya tidak dosa. Cuman kalau sering-sering kenyang, menurut Nabi Muhammad itu kurang baik. Namanya juga menahan hawa nafsu. Sekarang hadis yang ke-27 wa an Abi Umamah Iyas bin Sa'labah al-Ansari al-Hari'i radhiyallahu anhu. Qala zakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahud dunya. Suatu ketika ada orang yang menyebutkan urusan dunia di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang cerita urusan dunia di sampingnya Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'un tak dengar ta gitu. Tak dengar ta innal badadata minal iman minal iman yakni taqahhul rawahu Abu Daud. Ketika ada orang yang bercerita urusan dunia di samping Nabi, tak dengar ta sudah diceritakan bahwa orang yang selalu mengambil hal yang paling rendah dalam urusan dunia minal iman termasuk iman yang sempurna. Nabi berulang-ulang mengatakan begini, innal badadzata minal iman, mengambil hal yang paling rendah dalam urusan dunia itu termasuk sempurnanya iman. Mohon maaf, umpama ya ada hidangan makanan banyak sekali, ada yang enak-enak, ada anggur macam-macam. Ambil yang paling rendah kualitasnya, paling dak enak, itu tanda sempurna imannya. Kalau kita ada makanan enak, apa ambil yang paling jelek? Kayaknya tak kira kayaknya. Nah, di sini bukti bahwa iman kita itu tidak sempurna. Kembali lagi kalau menurut dokter kan yang bagus-bagus, yang ini bergizi, berkualitas. Menurut dokter karena acuannya adalah urusan dunia. Kalau urusan akhirat ambil yang paling rendah kualitasnya. Kecuali ambil makanan yang paling rendah kualitasnya, dia itu punya penyakit beda lagi ya. Tak mau gulai, tak mau sate, tak mau buah-buahan yang enak-enak. Kenapa? Kolesterol ya, bukan kesempurnaan dari keimanan itu. Keng polen di penyakit, wong cetan dia penyakit yo ya. Ini normal ini, tidak punya penyakit, tidak punya apa-apa. Ketika dikasih makanan, kok ambil yang paling
tidak enak. Itu sebagian dari kesempurnaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa kok hal seperti ini yang dinilai? Iya, karena memang iman itu urusannya paling utama adalah akhirat, bukan urusan dunia. Umpama ambil yang enak-enak bagaimana? Ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, ambil yang enak-enak, anggurnya, yang enak-enak, gulai sate, tidak apa-apa. Cuman imannya tidak sempurna. Yang sempurna apanya? Nafsunya sempurna itu. Ya repot itu ya. Lagi wahdi beri konjangan ruwet lah ya. Wah eman mau gratisan ya tidak apa-apa, dimakan tidak apa-apa. Cuman tidak termasuk iman yang sempurna. Bukan hanya soal makanan ya, apa saja, tempat ya, baju, pakaian. Ketika ada pilihan, ambil yang paling jelek. Oh saya ambil yang paling bagus karena apa? Karena dibuat sholatnya tidak apa-apa juga. Tempat juga yang paling enak di depan, banyak makanannya, banyak minumannya, fasilitas banyak. Monggo. Di paling belakang di tempat sandal-sandal juga, monggo ya. Sama-sama enak ya, terserah, tergantung niat. Kemudian hadis yang ke-28. Ini ceritanya panjang. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Jadi ini dari sahabat Jabir. Dia berkata pernah suatu ketika Nabi Muhammad ini mengangkat Abu Ubaidah menjadi pemimpin kita. Ini ceritanya panjang. Kemudian untuk memimpin bertemu dengan orang-orang Quraisy. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan Aba Ubaidah ini memimpin sahabat, Rasulullah memberi sangu kurma sak wadah. Jadi yang dipimpin itu banyak, pimpinannya Abu Ubaidah, kemudian disangoni dengan kurma sak wadah. Karena kurmanya sedikit, yang ikut banyak, fa kaifa kuntum tasna'una biha. Loh, ini yang ikut banyak nih, rombongannya banyak, kurmanya sedikit, gimana caranya? Gimana caranya makan bisa kenyang dengan kurma sedikit ini sedangkan anggota rombongan banyak? Qala Abu Ubaidah menjawab namussuha kama yamussus sabi. Jadi karena kurmanya sedikit oleh Abu Ubaidah ini dikasih satu-satu ya, satu-satu. Kemudian tidak dimakan, enggak dikunyah, dihisap ya, esep-esep ya. Karena memang satu-satu, jamaahnya banyak, kurmanya sedikit. Tsumma nashrabu 'alaiha minal ma' fatakfina yawman ilal lail. Minum sedikit. Nah, karena minum sedikit, kadang kita wa kunna nadribu bi'asina al khabuta tsumma nabulu bil ma' fanaqulu. Karena airnya sedikit, ada pohon namanya kalau di sini kelampis ya. Pohon kelampis, daunnya diambil, dikasih air, kemudian untuk menambah kekenyangan itu dimakan. Jadi kurma campur daun ini makannya. Jadi sahabat itu biasa kayak gini ya. Nabi Muhammad juga biasa makan kurma satu ditambah daunnya pepohonan ditambah air. Jadi kuahnya itu bukan dengan merongki dia, bukan ya, dicampur akhirnya selesai. Tiba-tiba berjalan lagi di pinggir pantai, ternyata di pinggir pantai itu ada sesuatu gundukan yang sangat besar. Kemudian penasaran para sahabat datang ke gundukan yang besar itu dari jauh, kok agak tinggi di pinggir pantai itu apa? Dikira pasir ya. Ternyata bukan pasir, ikan yang sangat besar. Dan Abu Ubaidah mengatakan maitatun. Wah ini bangkai ini. Kalau
Kalau zaman sekarang ikan paus terdampar di pinggir pantai. Jadi ikan paus terdampar di pinggir pantai besar sekali. Nah, saking besarnya para sahabat ada di tempat itu selama 1 bulan. Dan pada saat itu sahabat sebanyak 300 tidak pindah-pindah dari tempat itu makan daging ikan paus itu selama 1 bulan sebanyak orang 300 orang. Hatta seminna, sampai kita ini gemuk. Ya, sebulan makan dagingnya ikan paus. Dan saking besarnya ikan paus itu, tempat matanya itu muat untuk diisi 13 orang. Matanya besar, berarti kayak masjid mungkin ya, kayak masjid ini ya, Masjid Besar Darussalam. Jadi tempat matanya itu kalau ada 13 orang masuk semua itu. Nah, setelah selesai melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa sisa-sisa dagingnya ikan paus itu. Mungkin kalau orang zaman sekarang bertanya, ikan tidak masuk kulkas selama 1 bulan, apa ada basi ya? Kan begitu ya? Kalau orang sekarang lah ya, ikan paus terdampar di pinggir pantai selama 1 bulan dimakan oleh 300 orang, tidak habis. Pertanyaannya, apakah ada bau? Wong tidak di kulkas. Ya mungkin teknologi dulu bukan kulkas untuk mengawetkan, mungkin di deng-deng ya, ding-ding ya, jemur. Akhirnya sisanya dibawa pulang dan cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi, saya begini, kita begini. Jawabannya Nabi, faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Itu rezeki milik kalian yang Allah berikan. Fahal ma'akum min lahmi syai'un? Nabi Muhammad tanya, masih ada sisanya? Nah, begitu. Fatut'imuna, kemudian kalian memberi makan kepada kita. Nah, maksudnya sahabat dan Nabi pada saat itu. Farsalna ila Rasulillah minhu fa'akalahu, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah dikasih sisa-sisanya itu hasil dari mendapatkan daging besar dari ikan paus itu. Kemudian oleh Nabi Muhammad dimakan. Apa maksudnya hadis ini? Dalam kondisi apapun manusia itu terkadang memang kadang diuji dengan kesusahan, sulit makan, kadang juga kelebihan makan. Cuman kalau ada lebihnya tetap diberi dibuat untuk membantu orang lain yang belum makan. Dan Nabi Muhammad di sini tidak gengsi ya, walaupun sudah Nabi memakan sisa makanan sahabat, tidak gengsi begitu. Dan tidak ngambil duluan Nabi Muhammad itu, ambil sisa-sisa. Kalau kita biasanya ambil duluan orang lain yang dikasih sisa-sisa. Ini namanya keutamaan menahan lapar dan menahan hawa nafsu. Jadi contohnya dari Nabi Muhammad ada, dari sahabat ada. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.